Sekali lagi yang meriah, kita merayakan kelahiran Tuhan yang menyelamatkan, yang menebus hidup kita semuanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Engkau lahir bagi kami Tuhan, menyelamatkan kami, menyelamatkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemer. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemer. Katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Mari kita lambaikan tangan bagi Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan Gloria. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan Gloria. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Kita merayakan kelahiran Yesus. Haleluya. Yang bersuka cita terpancar dari wajahnya. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bangsa-bangsa. Bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Sekali lagi. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bangsa-bangsa. Bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir kita surga bergema, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
Dia sungguh sangat amat baik. Dia sudah kerjakan semuanya buat kita. Amin. Amin. Mari kita beri sembah, kita beri hadiah yang terbaik. Haleluya. Dia Raja, dia Tuhan. Dia mengabulkan dirinya menjadi manusia, turun ke bumi untuk menyelamatkan Terima kita. kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ya ajaib, ya perkasa, ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari jemaat Tuhan makin berdiri bersama-sama. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, Kasih setianya selamanya. sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu baik. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, sebab Tuhan
kasih Tuhan, sebab kasih setiamu, sebab kebaikanmu, karena Engkau Tuhan. Haleluya, hanya bagimu, hanya untukmu, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus segala-galanya. Engkau yang lahir bagi kami, Engkau yang menebus dosa kami. Penyembahan kami Yesus yang layak, Tuhan yang berkuasa, Engkau yang layak selamanya. Engkau Raja, Engkau Tuhan selamanya bagi kami. Terpujilah namamu. Haleluya. Sembah dan puji duit katamu, sembah dan puji duit katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit katamu, sembah dan puji duit katamu, sembah dan puji duit katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit katamu, sembah dan puji duit katamu, sembah dan puji duit katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Amin. Tuhan kami. Engkau Raja di atas segala raja Amin. yang ada bagi kami semua. Yes. Betapa bahagia kami hari ini. Kami boleh memperingati hari lahir Raja di atas segala raja. Amin. Yang telah memerintah dari kekal sampai kepada kekal. Amin. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Tapi Engkau juga Tuhan yang merendahkan diri. Lahir menjadi manusia. Mengambil rupa menjadi hamba. Amin. Bahkan sebagai hamba dia taat kepada Tuhan sampai mati di salib untuk menyelamatkan kami semua. Kami berterima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengenang kembali Engkau lahir bagi kami. Dan kelahiran-Mu itu menentukan masa depan kami. Sebab itu Engkau berfirman kepada kami. Engkau berbicara kepada kami lewat pemberitaan firman-Mu di tengah-tengah ibadah perayaan Natal hari ini. Sekalipun Natal ini kami rayakan bukan dengan gegap gempita, dengan pesta pora. Tapi kami bersyukur kami boleh merayakan Natal bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kami.
Dan betapa bahagianya waktu kami menyambut Engkau. Sebab itu Tuhan, buat kami mampu mendengar firman-Mu. Berikan kekuatan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Supaya benar-benar firman-Mu pagi ini menjadi pesan Natal di tahun ini. Yang memberikan kekuatan. Dan kami tetap mengiring Engkau dalam segala keadaan. Dan kami pasti dapatkan kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu. Dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan Raja kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Ya, puji Tuhan saudara-saudara ya. Hari ini kita merayakan Natal dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur gereja kita merayakan Natal hari ini benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, sampai nyanyiannya juga Pak. Hebat ya Anda menyanyi ya. Karena satu nyanyian yang tidak boleh kita nyanyikan mungkin pada waktu ini adalah Hai mari berhimpun dan bersukacita. Ya, tapi hari ini kita lihat refnya saja ya, sembah dan puji Dia. Saya sendredek-dredek saudara ya. Jangan-jangan satu lagi Hai mari berhimpun. Waduh kita kena ya protokol kesehatan ya. Tapi saya lihat saudara semuanya bagus ya. Begitu ada jari dua berarti ulangi refnya, saya diundang maju. Selamat deh saudara ya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, haleluya. Kita baca firman Tuhan, renungan kita Natal hari ini dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1, saudara-saudara, kita hanya baca ayat yang ke-26 sampai 28. Ya. Mari, siapa yang tolong kita membacakannya ya. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 28. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya ingin melihat satu cuplikan surat yang ditulis oleh Lukas. Dalam penulisan Lukas ini, Lukas adalah seorang penulis Injil yang cukup panjang, saudara. Sampai Lukas ini menuliskannya tidak cukup dengan satu bendel pertama yang dituliskan kepada seorang pembesar Roma namanya Theophilus. Dia menulis satu bendel pertama yang disebut dengan Injil Lukas. Kemudian dia melanjutkan bendel yang kedua namanya Kisah Para Rasul. Tapi saya tergerak untuk menyampaikan kepada kita dalam renungan Natal kita, bagaimana cuplikan pemberitahuan kelahiran Yesus yang disampaikan oleh Gabriel, penghulu malaikat itu kepada Maria. Yang saya tertarik saudara pada ayat yang ke-28 yang masih tertera di depan Anda. Itu ada berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, perhatikan katanya, salam. Yang pertama kata salam, yang kedua, hai engkau yang dikaruniai. Ya. Yang ketiga adalah Tuhan menyertai engkau. Kita tepuk tangan dulu yang meriah buat janji Tuhan ini, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam, ya salam itu adalah sebuah ucapan selamat. Ya, kalau saya sih baca dalam Alkitab terjemahan bahasa Mandarin, itu bunyinya begini, saudara. Dian se qing ce dui ta shuo meng ta en de ni zi, wo mu men ni an, ya, zu he ni tong cai le. Yang saya sampaikan kepada saudara, yang pertama adalah salam. Ya, salam di situ dalam bahasa Mandarin pakai an. An mungkin sama dengan selamat juga ya. Selamat pagi, ciao an, ya, wan an, gitu kan ya. An, salam. Salam yang mengandung bukan sekedar salam, tapi salam yang menyampaikan sebuah ucapan selamat, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau ada ucapan selamat pasti Anda kadang-kadang mengerti tentang apa yang kita terima dengan selamat itu. Tapi kadang-kadang ada acara kejutan gitu ya. Ada gembala ulang tahun, mungkin gembala kita lupa hari ulang tahunnya dia.
Lalu kita bikin kejutan. Hei, selamat ya, selamat, selamat. Loh, ada apa? Ada apa? Ya. Atau gembalanya enggak lupa tapi pura-pura lupa. Loh, ada apa? Ada apa gitu ya. Terus ada kue dan sebagainya lah. Ada lilin ya. Salam di sini adalah sebuah salam, adalah ucapan selamat yang sangat mengandung sebuah arti yang ada sebuah kebahagiaan. Ya, bahagia, salam, selamat. Ya. Lalu yang ketiga ada karunia, Bapak Ibu Saudara. Karunia itu adalah anugerah, ya. Di situ dikatakan dengan kata anugerah. Anugerah mungkin diterjemahkan dengan kata en, ya. Saya baca di situ jense cince dui ta suo meng da en te ni zi. Disebut di situ wo weni an, saya memberikan salam kepadamu, ya. Di mana dia mendapatkan sebuah anugerah, ya, satu anugerah en, ya. Meng ta en te ni zi wo ni an, aku berikan salam kepadamu, dapatkan sebuah anugerah engkau yang kepadamu aku memberikan salam. Tuh hebatnya. Tapi Natal pagi ini saudara, saya ingin sampaikan kepada Anda hanya bagian 3 saja. Ya, tentang bagaimana Gabriel berkata kepada Maria, Tuhan menyertai engkau, Immanuel. Tema gereja kita secara nasional dan internasional seluruh GBI adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Siapa yakin Tuhan beserta kita? Tolong lambaikan tangan saudara. Amin. Yakin Tuhan beserta kita? Yakin tetap disertai Tuhan? Apapun keadaannya Tuhan menyertai kita. Yang setuju katakan, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Tapi Tuhan menyertai kita di dalam bahasa itu saudara-saudara, sepertinya kita lebih mantap kalau dalam terjemahan Mandarin berkata, Suheni Tong Caile. Sebetulnya kalau saya pikir kita belajar bahasa Mandarin sederhana, cukup dengan kata Suheni, Tuhan, Cu, itu Tuhan, He, itu dengan, Ni, halo, Ni, kamu. Suheni, itu sudah sama dengan Tuhan beserta kamu, Tuhan menyertai kamu, Tuhan dengan kamu. Tapi saya jadi mengerti benar, terjemahan ini berkata Suheni Tong Caile. Tong Caile artinya sudah hadir di dalam kamu. Ya. Ini sebuah kata yang menekankan bahwa Immanuel itu bukan hanya Tuhan bersama dengan saya, tapi Immanuel itu artinya Tuhan ada di dalam saya, Tuhan ada di dalam saudara, Tuhan yang menggerakkan hidup saya, Tuhan yang menggerakkan hidup saudara, dan perlindungannya tidak dapat diragukan lagi. Kenapa? Karena dia tidak di samping kiri, di samping kanan, dia ada di dalam kita. Yang setuju katakan. Seperti khotbah saya beberapa waktu lalu, bagaimana orang Jawa lahir dikasih tahu oleh semua orang-orang menolongnya zaman kuno yang belum kenal Yesus. Selalu dikasih tahu dengan bahasa Jawa yang berkata, hele, si jabang bayine Suwarno asale saka roh suci turune Adam kang lahir ana ing dina Kemis Pon. Halo. Kowe ning donya ora dhewe tapi karo sedulurmu kang ana alam alus, ya kuwi kakange kawah adine ari-ari, kakange sing barep adine sing ragil, kang hanake lan ngamungkasi, kang ho lan ngo, iki kang bakal nulungi kowe ana ing donya tumekaning akhir, kang cedhak tanpa senggolan adoh tanpa langenan, dulur papat 5 pancer. Hebat. Siapa dia yang saya jelaskan waktu itu? Kakange kawah, kakange sing barep, kokone koko, kohde apa kokone kohde, titine titi, adiknya yang paling kecil sudah bungsu masih adiknya, adik sing ragil.
Sampai orang Jawa menyebutkan dia adalah yang ho, hanake, lan ngo, ngamungkasi. Dia adalah yang awal, ho itu hono coroko itu huruf pertama. Dia adalah yang mengakhiri, yang ngo, ngamungkasi. Dialah yang alif, dialah yang ya, dialah yang alfa dan dialah yang omega. Dia dekat, tidak dapat dipegang, cedak tanpa senggolan, jauh tidak usah rindu, dia jauh, dia kelihatan, tidak usah Anda merindukannya. Kenapa? Dulur papat limo pancer. Makanya orang Jawa itu selalu menghargai saudara-saudaranya yaitu dulur papat. Disebut dengan lor, kidul, etan, kulon. Lah wong Tionghoa apa ya? Penan, si. Betul ya? Hah? Tong itu timur ya. Tong nan si pe. Mau pindah rumah ya tanya. Halo? Ini rumahnya madhep selatan. Ngadepin nan. Masuknya mesti lewat mana? Lewat tong. Iso iki yo pintu ndek selatan lah. Jebol tembok lah sementara hanya ngelebokno kloso bantal. Itu saya ya. Tapi kita melihat ini penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dia tidak jauh dari kita. Dia dekat, dia tinggal di dalam kita. Kita memang tidak bisa menjamahnya. Suheni dong saile. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di dalam kita. Pancer. Ya, di atas semuanya itu dia ada di dalam kita. Dan kita melihat penyertaan Tuhan ini sebenarnya yang harus menjadi satu keyakinan saya dan saudara. Dia lahir, dia mati, dia naik ke surga, Roh Kudus turun. Semata-mata tujuannya satu, supaya dia bisa menyertai saya, menyertai saudara secara sempurna. Kita lihat contoh dari Maria ini. Apakah yang dihasilkan, apakah yang dia dapat dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa ini? Coba kita lihat ayat yang ke-30. Mari. Kata malaikat itu kepadanya. Kata malaikat itu kepadanya. Jangan takut. Jangan takut. Hai Maria. Hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut. Tapi jangan takut di sini bukan hanya bu ya ci ba. Masih ingat ya ci dan ba. Takut yang berupa satu kebingungan. Mungkin Maria juga berkata, bingung, takut. Malaikat berkata, jangan takut, jangan bingung. Kenapa malaikat itu berkata begitu? Mundur, 1 ayat 29. Kenapa? Latar belakangnya ini. Maria terkejut mendengar Maria perkataan terkejut dengan perkataan salam itu, lalu itu, berkata, lalu bertanya di dalam hatinya. bertanya dalam hatinya. Apakah arti salam itu? Ini salam opo ini artinya? Selamat ya Maria, engkau dapat kasih karunia. Tuhan beserta engkau, dia di dalam engkau. Dia dibandingkan dengan keadaannya. Ini salam opo ini. Mungkin saudara-saudara lihat, siapakah Maria ini? Ada sejarah kecil dalam buku sejarah gereja kuno. Berkata bahwa Maria ini adalah anak dari seorang ibu namanya Ana. Makanya kalau Bapak Ibu masuk RKZ, itu ada ruang Santa Maria, kelas 2, dan Santa Ana di atas itu. Itu Ana ibunya Maria, makanya Ananya di atas loteng sana, Maria ada di bawah. Dari seorang ayah namanya Yoakim. Jadi Maria di sini bukan Maria yang lain loh ya. Ada orang juga kenal Maria. Maria yang mana? Maria bin Imron, bukan yang itu. Ya, karena Maria bin Imron adalah Imron nama lain dari Amran. Amran punya anak namanya Maria, Miriam. Karena Maria sama dengan Mir. Mir itu bintang, Am itu air, bintang laut. Sama dengan Stella Maris. Dia tidak mengerti. Kenapa? Dia berasal dari Yerusalem. Dia pindah ke kota Nazaret dengan beberapa keluarga. Karena mereka ingin mendirikan sebuah kota yang asli Yahudi lagi.
yang tidak dicemari oleh agama-agama Romawi, yang disebut dengan kota Neser. Neser artinya tunas. Makanya Alkitab digenapi ada tunas dari Daud, Tunggul Isai. Tapi pemerintah Roma tidak suka dengan begitu. Dia tahu bahwa itu rencananya. Lalu pemerintah Roma menjadikan kota Nazaret menjadi tempat untuk menampung orang-orang jahat. Orang yang tertangkap, selesai pengampunannya lalu dibuang ke Nazaret. Sampai Nazaret punya citra jelek. Satu kali seorang murid mengenalkan kepada Nathanael orang Kana, tetangganya Nazaret. Ini loh, nabi namanya Yesus, anaknya Yusuf. Orang mana dia? Dari Nazaret. Dia berkata apa? Mana ada yang baik keluar dari Nazaret. Dalam keadaan yang sangat dalam kesulitan, dalam keadaan yang sangat tertekan, kau ada berita Tuhan memberkati engkau, menyertai engkau, dapat karunia. Karunia apa? Mungkin Anda hari ini juga dengar firman ini juga ngomong begitu. Tuhan besertamu, beserta apa? Tuhan besertakan, ya sanggup membendung pandemi. Pandemi ini ndak wedi Pak, tokoku iki lho gak payu wis 9 wulan Pak. Beserta apa? Mungkin Anda adalah hamba Tuhan, penginjil seperti saya. Beserta apa? 9 bulan ndak keluar kok ini. Halo? Keluar-keluar ya ke kunci Daud ini saudara. Itu pun hanya karena ada kuncinya jadi bisa dibuka. Kalau enggak ada keluar loh, 9 bulan sudah. Ada pengerja-pengerja yang mulai sambatan, beserta apa Pak? Karena gereja enggak ada perhimpunan, gereja enggak boleh berhimpun, enggak boleh nyanyi Hai Mari Berhimpun mungkin ya. Enggak ada kolektor, pemasukan turun. Kami semua full timer, PK kita dipotong 40% Pak. Yang mungkin kalau Anda yang ada dipotong 40% ya saya cukup kasihan kepada Anda. Tapi lebih saya kasihan kepada Anda mengasihi saya. Saya diperuntas gondol caranya, enggak 40% ya, semua enggak ada. Tapi coba kita lihat, apakah penyertaan Tuhan itu ada dalam setiap situasi? Ada. Yakin penyertaan Tuhan tetap ada? Coba kita lihat, lanjut ayat berikut, 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, Ya. dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Hei Maria, engkau akan mengandung dan punya anak laki-laki, namakan dia Yesus. Lanjut. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Dia maha menjadi besar. tinggi. Dia menjadi anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhur. Jadi anak itu akan menjadi raja. Kalau anak itu jadi raja, saya jadi ibu suri menurut Maria. Dan kedudukan ibu suri selalu kedudukan yang istimewa di atas semua kerajaan. Sampai-sampai ada seorang keluarga anak-anak Daud mau mohon sesuatu kepada Salomo. Dia berkata kepada Betseba, sampaikan ya ibu karena engkau adalah ibunya. Maka permohonan seorang ibu pasti akan dikabulkannya. Dia merasa ini kedudukan yang luar biasa. Ini baru berkat, ini baru kemuliaan. Lanjut. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub Ya. sampai selama-lamanya. Berarti tidak bisa turun, tidak ada pemilu yang akan melengsarkan dia, tidak ada demo. Halo? Tidak ada satu usulan untuk melengsarkan dia. Dia akan jadi raja sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Adakah Amin. janji lebih baik dari ini, saudara-saudara? Menurut saya ini adalah janji yang luar biasa untuk seorang ibu. Luar biasa janjinya. Siapa yakin firman itu luar biasa? Lambaikan tangan Anda, luar biasa. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah. Janji Tuhan itu luar biasa. Apa jawab Maria? Ternyata Maria tidak menjawab seperti jemaat kunci Daud. Amin. Haleluya, amin. Coba kita lihat jawabnya. Kata Maria kepada malaikat Kata itu, Maria kepada malaikat itu. bagaimana hal itu mungkin terjadi Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? karena aku belum bersuami. Alasannya satu, saya belum bersuami.
Bagaimana itu akan terjadi? Basa Jawane, kawula dereng tepang kalian tiang jaler. Dia kan sudah tunangan. Bahasa lebih jelas lagi, saya belum pernah bersetubuh dengan seorang pria. Bagaimana itu terjadi? Saudara-saudara, berapa tahun kadang-kadang kita dalam persoalan yang demikian ini. Dengar khotbah itu enak ya. Seneng gitu ya saudara, sampai ada orang banyak rindu gereja itu karena apa sih tante kok kepingin gereja? Timbangannya nganggur loh, suwe kan di omah itu. Ada yang lain yang suka online seperti ini. Lek saya suka online pak. Ya kenapa tante? Nggak repot. Gak kade adus, gak lipstikan, gak wedaan. Dilambi leye-leye, disambi sarapan, kadang-kadang TV itu tak sambil masak, ya iso. Ya wes api wes. Tak tambah iya lo tante ya, dan ono kolektor mana ya. Online kan ada kolektor aja. Terus kita dengar firman, selalu indah, janjinya indah. Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin. Karena benar, bagaimana mungkin itu terjadi? Penggaweannya tidak ada kok Tuhan memberkati itu. Saudara-saudara, tahun ini adalah tahun pelipat gandaan. Haleluya, amin. Anda berkata apa? Lu pendeta iki garu. Toko iki sepi sangang wulan. Masangi plastik, dipasangi kaca dagangan ndak ketok tekan jaba. Mau ngawi-ngawi orang jalan wedi karena tertular. Betul saudara ya? Pendeta iki garu iki. Bagaimana mungkin terjadi? Ini yang selalu dihadapi oleh setiap manusia. Di balik pendengaran yang seharusnya dengar firman, firman itu menimbulkan iman. Tapi seringkali firman harus terbentur dengan sebuah keadaan. Mana mungkin? Aku belum bersuami, tidak mungkin itu. Dan kalau aku harus memungkinkan dengan caraku, ya sudah, biarkan lu hamil. Aku pasti akan punya sesuatu yang luar biasa jeleknya dalam hidupku. Tapi penyertaan Tuhan ini, lihat ayat yang ke-35. Mari. Jawab malaikat itu kepadanya. Jawab malaikat itu kepadanya. Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha Dan tinggi. kuasa Allah yang maha tinggi, Allah yang mana? Allah yang di dalam kamu, Allah yang mana? Allah yang tadinya berkata, dia ada di dalam kamu, Tuhani Tong Tyler. Kuasa itu ada padamu. Penyertaan Tuhan itu ada bagimu. Dan bagi yang ada di dalammu itu, tidak ada yang mustahil. Kuasanya itu telah menaungi engkau. Lanjut. Akan menaungi engkau. Ya. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Terus. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki Ya. pada hari tuanya. Ya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, Oke, lanjut. yang disebut mandul itu. Mari silakan. Satu lagi. Sebab bagi Allah tidak Sebab ada yang bagi mustahil. Allah yang mana? Allah yang dalammu itu loh. Allah yang menyertai engkau. Siapa yang disertai Tuhan? Siapa yakin lagi? Yakin disertai Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Bagi Allah yang ada dalam tubuhmu, yang dalam hatimu, Allah yang ada dalam hidupmu, bagi dia tidak ada yang mustahil. Saya tetap berkata kepada saudara, kita menghadapi berbagai-bagai kemustahilan, tapi puji Tuhan, haleluya. Tema Natal kita, Immanuel, Allah beserta kita, Allah di dalam kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, kita akan porak-porandakan kemustahilan. Dan yang mustahil bagi orang lain tidak mustahil bagi kita. Kita tepuk tangan dulu. Ini Immanuel. Immanuel bukan sekedar sesuatu. Tapi Immanuel itu Allah ada di dalam saya. Dan kalau saya menghadapi sesuatu yang mustahil, dia yang di dalam saya membuat saya melewati kemustahilan.
Sesuatu yang tidak mungkin bagi saya, mungkin bagi dia yang ada di dalam saya. Bagi saudara itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan yang menyertai engkau itu mungkin. Dia akan mengerjakan. Bukankah Alkitab berkata, kuasa yang maha tinggi. Tolong ulangi lagi ayat yang ke-35, tolong sedikit. Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha Kuasa tinggi Allah yang di dalammu, kuasa Allah yang menyertaimu, akan menaungi engkau. akan menaungi, membungkus engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan Ya. disebut kudus, Ya. anak Allah. Penyertaannya adalah sebuah kuasa. Roh Kudus akan turun, bahkan Kisah Rasul tulisannya Lukas juga berikutnya menegaskan, kamu akan dapat kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jangan takut. Pak, kalau sampai berkepanjangan terus bagaimana? Tuhan beserta kita. Tapi tidak mungkin bisa kerja, Pak. Bisa. Tidak mungkin, Pak. Mungkin. Ahli ekonomi sudah berkata tidak mungkin, Pak. Ahli ekonomi berkata tidak mungkin. Yesus Kristus tetap katakan mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, saudara. Kalau bagi Allah tidak yang mustahil dan kamu bisa hamil Maria, pasti akan terjadi sesuatu. Ya, terjadi sesuatu yang paling sederhana. Tunangannya namanya Yusuf akan berkata, mateng kon. Halo, betul? Diutik durung meteng dhisik iki. Ciloko iki wis. Itu pasti. Itu sudah ada dalam benak Maria. Dan kalau Yusuf meninggalkan dia sebagai tunangannya, masyarakat melihat dia hamil, dia akan dibawa kepada tua-tua di pintu gerbang Nezer. Ini adalah daerah yang dibangun untuk kemurnian Yahudi. Hukum Yahudi akan mengatakan, lempari dia dengan batu. Ini masalah. Ini problem. Tapi penyertaan Tuhan, Immanuel itu selalu memberikan solusi. Di dalam penyertaan Tuhan selalu ada solusi. Kalau Tuhan beserta kita, pasti ada jalan keluarnya. Coba kita baca Injil Matius pasal 1. Ini kok ada berita yang bagus sekali karena Roh Kudus, karena penyertaan, karena Immanuel. Pasal 1 ayat yang ke-18. Mari. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus Ya. sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum mereka hidup suami istri karena mereka masih tunangan. Ya, masih tingjingan, belum menikah. Belum ceven, tingjing. Dari saudara-saudara yang habis tingjing, Anda ingat Anda belum suami istri, Anda tetap hidup sebagai sebuah orang tunangan, belum suami istri. Seperti yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Mari. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Hebat, ini mah prianya untungnya wanita yang namanya Maria punya tunangan namanya Yusuf. Dan Yusuf itu baik hati. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh orang yang baik hati ini. Ia bermaksud menceraikannya dengan Dia diam. bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Ini baik hati. Daripada lu malu, ya wis tak tinggal nyingkir ya wis lah. Saudara tahu masalah yang akan mengikutinya setelah ditinggalkannya. Nah, ini putus sama tunangannya kok malah hamil. Waduh, rentetan masalah akan muncul nanti kalau anak ini lahir, siapa yang mendampingi dia? Lalu siapakah yang akan dijadikan ibunya? Nyokot sopo iki engko enake. Dari cokot-cokotan barang itu, saudara. Gigit menggigit kan sekarang ini musim. Untungnya ada WA anak kecil yang giginya ompong, ditanya, cita-cita mau jadi apa? Mau jadi tentara. Tentara kok giginya ompong? Enggak boleh. Loh om, kenapa tentara enggak boleh gigi ompong? Bukankah tentara itu tembak-tembakan dan tidak gigit-gigitan? Nah, coba saya.
Tapi sekarang ada banyak orang gigit-gigitan. Sampai di pengadilan gigit satu, gigit lain. Artinya bahwa orang banyak maju kepada masalah. Maria akan diceraikan dengan diam-diam. Terus. Tetapi ketika ia mempertimbangkan Ketika maksud itu, Yusuf mempertimbangkan, ketika Yusuf masih berpikir panjang tentang masalah ini. malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Ya, terus. Yusuf anak Daud, Yusuf anak Daud. janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai Janganlah istrimu, engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu. sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Wah, hebat. Siapa lagi yang menyuruh Gabriel kalau bukan Tuhan? Siapa yang menyuruh Gabriel kalau bukan Allah? Allah yang mana? Allah yang bertahta di surga, dia juga yang ada di hatinya Maria. Hari ini yakinkan Anda lebih dulu kepada Natal tahun ini. Dia ada di surga, tapi dia juga ada di dalam hidup dan hati kita sekalian. Yang percaya katakan, dia akan membuat sebuah solusi. Lanjut. Ia akan melahirkan anak laki-laki Ya. dan engkau akan menamakan dia Yesus, Ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. terus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya, Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang ya. berarti Allah menyertai. Allah menyertai kita. Ya, Tuhan Tung Cai Le. Dia ada di dalam kita. Yusuf lega. Apa dilanjutkannya? Sesudah bangun dari tidurnya, Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Yusuf Tuhan berbuat itu seperti kepadanya. yang diperintahkan oleh Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Dijelaskannya, Maria sebagai ia istri, mengambil Maria sebagai istrinya. tetapi tidak bersetubuh dengan Tetapi dia, dia tidak bersetubuh dengan dia. sampai ia melahirkan anaknya Ya. laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berarti setelah itu dia melahirkan seorang anak namanya Yesus. Dia bersetubuh. Waktu dia melahirkan seorang bayi namanya Yesus, dia perawan. Lalu dia punya anak-anak, adik-adik Yesus yang Alkitab mencatatnya. Dia bawanya dan beberapa anak dicatat di sana. Dan ada juga anak Yusuf dan anak Maria. Saudara Yesus ini menjadi muridnya. Nanti kapan-kapan kita berstudi tentang itu. Yang pertama, penyertaan Tuhan itu meniadakan kemustahilan. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu selalu memberikan solusi. Yakinlah jemaat, akan ada banyak masalah di depan kita. 2021 mungkin tidak lebih baik dari 2020. Tapi yakinlah di setiap masalah kita, Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir. Mari lanjut, Lukas pasal 1, kembali. Kita baca ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, Ya, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. terus Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. lanjut. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Loncat tuh 37, Sebab loncat. bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang, Mustahil. apakah jemaat juga percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil? Amin. Dia ada di mana? Hati Di kita. dalam kita. Bagi kita pun yang percaya tidak ada yang Lalu apa kata Maria? Kata Maria, Kata sesungguhnya Maria, aku sesungguhnya aku ini ini adalah hamba Tuhan. adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, Lalu malaikat itu meninggalkan dia. tertutup namanya satu wawancara dengan malaikat ini. Amin. Tuhan menyertai engkau. Solusi akan ada bagimu Maria. Tidak ada yang mustahil. Kalau ada masalah dia pasti menolong engkau. Karena Maria percaya, Maria yakin, Maria menutup dengan kata, sejatosipun kawula menika ambo paduka. Monggo menapa ingkang paduka karsa kalampahan dumateng gesang kawula.
Aku ini hambamu. Sudah jadilah menurut perkataanmu itu. Basa Jawa kasar. Nggih pun purun, sak karep-karep sampean pun. Meteng nggih monggo. Gak wedi kon kok disawati watu, mboten pun. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, masa Tuhan tidak bisa mengubah batu jadi roti. Siapa tahu waktu Maria berlutut disawati batu, waktu timpa sampai dia roti batu jadi roti. Saudara, hari ini kita diajari. Penyertaan Tuhan itu membuat saya dan saudara semakin dapat menerima sebuah kenyataan, semakin pasrah, semakin menyerah. Kita taruh hidup kita di tangan Tuhan karena tidak pernah yang jahat Tuhan rencanakan bagi kita. Rencananya selalu baik untuk kita. Amin. Penutup, kita lihat ayat 46. Nyanyian pujian Maria. Ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah. Ya, Juru kenapa? selamatku. Kenapa engkau bergembira Maria? Terus? Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dari mana kerendahannya? Diakui, jadilah kehendakmu. Aku ini hambamu. Lanjut. Sesungguhnya mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang ini. Segala keturunan akan menyebut Segala aku berbahagia. keturunan, dari keturunan kepada keturunan akan menyebut aku berbahagia. Yakin Anda adalah orang yang berbahagia? Amin. Yakin akan berbahagia? Amin. Satu kuncinya, Immanuel. Orang yang disertai Tuhan, tak ulang, dia tidak akan menemukan kemustahilan. Yang mustahil pasti akan jadi. Yang kedua, dia selalu mendapatkan solusi. Dan yang ketiga, dia akan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Petrus berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Maria mendapatkannya. Sedikit lagi. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Oke, lanjut dikit. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang Rahmatnya takut akan Dia. turun-temurun atas orang-orang yang Amin. Akan takut Dia. akan Dia. Puji Tuhan. Maaf jemaat, khotbah ini tidak dilanjutkan pada ibadah kedua. Karena ibadah kedua saya khotbah yang sama. Dan saya harap Anda yang sudah berhimpun pertama tidak datang pada ibadah kedua. Kok tumben Pak hari ini? Memang begitulah kenyataannya ya. Tapi yakinlah Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama. Kita masuk di dalam doa. Kami hamba-hambamu. Kami umatmu. Kami percaya satu hal, Immanuel, engkau beserta. Kami menjadi bahagia waktu engkau menyertai kami Tuhan. Mulai hari ini kami dan seluruhnya akan disebut orang-orang berbahagia. Karena yang mustahil tidak terjadi lagi dalam kami. Karena semua persoalan tersedia jalan keluar. Bahkan kami mau memperhambakan diri kami kepadamu. Itulah sumber kebahagiaan kami. Terima kasih buat sapaan firman-Mu. Kami naikkan syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan menyertai kita semuanya. Mari angkat tangan Bapak Ibu semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Katakan sama-sama. Bila kau yang melakukan itu pada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat
rasa kudus dapat menuntutnya. Tiada yang melekat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, kalau sebentar umat-Mu ini meninggalkan ruangan ibadah ini dan pulang ke rumah mereka masing-masing, Engkau tetap Immanuel, Engkau Amin. tetap menyertai mereka Amin. untuk memberikan kekuatan, kesehatan. Engkau menyertai dalam pencarian nafkah hidup dari Amin. umat-Mu ini. Engkau akan memberkati makanan minuman mereka. Engkau akan memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang luar biasa. Engkau yang membawa umat-Mu ini lebih hari lebih dekat kepadamu. Sampai kami tiba di puncak bukit kesucian-Mu untuk melihat wajah-Mu. Kini jemaat Tuhan, pulanglah. Dengan penyertaan, berkat, Amin. rahmat Amin. yang datang dari Bapa di surga. Cinta kasih yang tidak pernah kering dan tidak berkesudahan dari Yesus Kristus Sang Putra. Persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan yang sampai selama-lamanya. Berkat turun atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin.